Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita masih pada tema 5 yaitu cuaca, dan kita akan masuk pada subtema selanjutnya yaitu subtema 3. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ada yang mau memberi contoh sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Contoh dari pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pengaruhnya apa saja atau seperti apa saja? Misalkan ini pada sekarang atau saat ini cuaca kan sedang hujan. Dari cuaca panas ke cuaca hujan itu perubahannya terhadap kehidupan manusia itu apa saja? Ada yang mau menjawab? Baik. Kita ke materi dulu ya, supaya teman-teman mengetahui pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia itu apa saja dan seperti apa. Namun sebelumnya, kita ketahui kompetensi dasarnya dulu. Nah, di sini ada 12 kompetensi dasar. Yang pertama, mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah yang Maha Esa. Yang kedua, menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Menyajikan bentuk-bentuk kebersamaan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Lalu, menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam tulisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Yang keenam, menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketujuh, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Kemudian, menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama, lalu mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif, membuat karya dekoratif, lalu memahami kombinasi berbagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai seperti apa, bertumbuh, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Kemudian, mempraktikkan kombinasi sebagai pola gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Namun pada hari ini kita akan sampai pada karya dekoratif terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 6. Yang pertama, dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasikan informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan baik. Selanjutnya, dengan kegiatan menulis, siswa dapat menyajikan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan baik. Kemudian, dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan, siswa dapat menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan benar. Dengan kegiatan menyelesaikan soal-soal latihan, ini nanti ada soal-soal latihannya. Kemudian yang kelima, dengan kegiatan membuat poster, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif dengan benar. Kemudian yang keenam, dengan kegiatan membuat poster, namun nanti karya dekoratifnya akan diganti dengan melukis, bukan dengan membuat poster ya. Nanti teman-teman akan mengetahui setelah pembelajaran ini. Oke, kita lanjut masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita baca dulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya, supaya tahu apa saja atau seperti apa pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia, baik kegiatan di luar maupun di dalam rumah. Misalkan pada saat cuaca cerah, kegiatan dapat dilakukan dengan leluasa. Ya kan, kalau cuacanya lagi terang gitu atau lagi cerah gitu ya, biasanya pada main lari-larian kesana kemari gitu. Namun jika cuaca berubah seperti hujan, maka kegiatan pasti akan sedikit terganggu. Bahkan kalian bisa jadi nggak boleh keluar rumah gitu ya ketika hujan itu turun
sekali. Selanjutnya, selain itu, perubahan cuaca juga berpengaruh terhadap dunia transportasi, baik transportasi udara, darat maupun laut. Apa saja sih transportasi udara? Contohnya ada pesawat, kemudian transportasi darat itu ada mobil, ada kereta, kemudian transportasi laut itu ada kapal. Jadi semua transportasi baik udara, darat, dan laut, jika cuaca sedang berubah atau pada cuaca-cuaca tertentu itu akan mempengaruhi transportasi tersebut. Misalkan ketika sedang terjadi badai atau cuaca sedang buruk gitu ya, biasanya transportasi udara atau transportasi laut itu akan ditunda karena bisa membahayakan. Selanjutnya, pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Nah, di sini kalian nanti akan tahu nih, pengaruh perubahan cuaca, pengaruhnya itu apa saja. Ketika cuaca panas, menjemur pakaian cepat kering, memakai pakaian yang menyerap keringat atau yang berbahan agak tipis tapi tidak menerawang ya. Kemudian ada beberapa wilayah yang terjadi bencana kekeringan. Selanjutnya, ketika cuaca hujan atau dingin, akan banyak yang bercocok tanam, memakai pakaian yang lebih tebal karena kedinginan ya. Dan beberapa wilayah akan terjadi bencana banjir. Sebaliknya dari cuaca panas akan terjadi bencana kekeringan. Kalau ketika cuaca hujan terjadi banjir. Oke, kita sampai pada kuis. Kuis ini dijadikan tugas ya. Apa saja tugasnya ini? Setelah mempelajari materi tadi, carilah kosakata dari informasi yang kalian dapatkan. Jadi kalian nanti mencari kosakata dari materi tadi, kemudian dicari artinya. Contohnya apa tadi? Misalkan banjir. Nah, banjir itu apa? Kemudian apa tadi? Badai. Ya, ada badai itu tadi apa? Cari 10 ya, 10 kosakata dan dicari artinya. Lanjut dulu. Oke, kita latihan soal dulu. Sudah siap belum mau latihan soalnya? Kita latihan bareng-bareng. Oke, siap? Ready? Oke, nomor 1. Berikut ini adalah cuaca yang ada di Indonesia, kecuali A. cerah, B. hujan, C. berawan, D. salju. Cuaca yang tidak ada di Indonesia apa? Salju. Kita cek jawabannya. Betul, D. salju. Yang nomor 2. Cuaca yang ada di muka bumi bersifat berubah-ubah, bergantung manusia, tetap atau merusak. Berubah-ubah didapat dari mana? Dari cerita yang di awal tadi ya. Coba kita cek jawabannya. Betul. Selanjutnya, jika akan turun hujan, maka biasanya akan ditandai dengan bintang, bulan, pelangi, atau mendung. Mendung, ya. Jawabannya D. Betul. Yang keempat, Ari dan Arya bisa bermain bola dengan mudah saat cuaca. Kalian akan bermain bola tanpa ada halangannya gitu ya. Ketika cuacanya apa? Dingin, hujan, cerah, atau bersalju? Ketika cuacanya cerah. Oke, kita cek jawabannya. 100. Selanjutnya, lambang negara Indonesia adalah B, C, D? Yang C. Kita cek jawabannya. Tuh. Selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pada pecahan. Apa itu pecahan? Ya, seperti ini. Bayangan kalian itu juga pecahan seperti ini, gitu ya. Nah, ini keterangannya. Pecahan itu yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Penyebut itu
jumlah keseluruhan dari pecahannya ya. Contohnya ini. Yang diarsir itu kan 1, berarti 1 menjadi pembilang jumlah keseluruhannya adalah 4 yang menjadi penyebutnya. Yuk kita membaca pecahan ini dulu. Yang pertama itu menunjukkan pecahan berapa? 1/2. Kemudian 1/3. Selanjutnya masih yang ungu dulu, 1/4. Kemudian yang kuning 3/4. Bagus. Oke, di sini ada gambar pizza. Yang pertama itu pecahan dari gambar pizza yang udah dimakan itu berapa itu? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sudah dimakan berapa? 1, 2, 3. Berarti pecahannya menunjukkan 3 berapa keseluruhannya? 6. Berarti 3/6. Betul. Kemudian yang kedua, jumlah keseluruhan pizzanya ada berapa kalau belum dimakan? Yang bolong ikut dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sudah dimakan 1, berarti pecahannya ini menunjukkan pecahan 1/8. Oke, betul. Yuk kita lanjut. Ya, ke karya dekoratif. Apa itu karya dekoratif? Karya yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah. Terdapat 4 unsur utama pada karya dekoratif, yaitu titik, garis, bidang, dan warna. Karya dekoratif dapat ditemukan pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya kain batik yang kalian pakai, itu ya pasti ada titiknya, ada garisnya, ada warnanya gitu. Kemudian pada poster, pada bingkai foto, perabotan rumah tangga dan sebagainya. Oke, kita ke contoh karya dekoratifnya, yaitu membuat vas bunga. Tapi kita akan melukis vas bunganya nanti ya. Apa saja ini? Bahan yang harus disiapkan, ada vas bunga, ada cat, ada pensil, dan buah. Langkah yang harus dilakukan buat melukis vas bunga seperti itu apa ini? Yang pertama, gambar pola dekoratif yang kita inginkan dengan menggunakan pensil, kombinasikan titik, garis, bidang, dan warnanya. Kemudian warnanya menggunakan cat. Mudah ya? Mudah nggak? Iya, mudah sekali. Ya, sudah pada tugas karya dekoratif. Tugasnya apa ya kira-kira ya? Melukis vas bunga menggunakan cat seperti yang tadi ya. Seperti ini. Bahan yang harus disiapkan, kemudian langkah yang dilakukan, sama persis ya. Oke. Selesai.